Shalom, shalom, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya puji Tuhan kalau Bang Joel bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini guys. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Sehat selalu kawan-kawan ya dimanapun kalian berada. Kiranya rahmat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Oke. Nah kali ini teman-teman kita mau lihat ya bagaimana aksi daripada Edis TV sekarang ya yang juga menggubrak-gubrak ya, ada ustadz yang ngakunya dia mualaf gitu ya. Nah, ini mantap jiwa guys, video ini kalian harus tonton ya. Oke, kita gas langsung aja ya. Bentar ya, Bang Yol naikkan dulu guys ya. Oke, kita langsung gas aja ya, video ini guys ya. Karena Al-Quran sendiri sudah mengakui bahwa terdapat ayat-ayat yang tidak jelas di dalamnya, yaitu ayat-ayat yang mutasabihat. Dan mengenai ayat-ayat yang mutasabihat itu sudah dikatakan oleh Al-Quran, hanya Allah lah yang mengerti takwilnya. Jadi Pak Ustadz, saya melihat bahwa ketika sudah terbukti, Abang udah ngomong 7 menit ya Bang ya. Saya nanti kasih ketika sudah terbukti bahwasanya orang-orang ajamlah yang membuat Al-Quran tersebut. Dan ketika itu sudah dibuktikan, maka Quran membuat satu ayat yang bunyinya, di dalam ayat tersebut terdapat ayat-ayat mutasabihat yang hanya Allah yang mengerti takwilnya. Dan orang-orang yang di dalamnya, di hatinya terdapat satu penyakit, mencari-cari perkara untuk dan seterusnya, kira-kira seperti itu bunyinya. Silakan tanggapi. Oke, saya ngomongnya jangan dipotong ya Bang ya. Silakan. Abang ngomong 8 menit. Bentar Bang. Ya Raffi. أعطيني مروحة حر جدا هنا. لكن هل رفي المروحة صغيرة فقط يعني. Silakan Pak Ustadz. Bentar, saya minta tolong adik bawakan kipas angin. Bentar ya Bang ya, bentar. Panas kali Bang. هل تستعمل هناك أم لا؟ ها؟ هل تستعمل هذا بالكرسي من المستحسن هذا؟ نعم. Ya, silakan. Makasih teman-teman yang kasih gift, makasih teman-teman yang kasih topi, terima kasih Bang. Ya, silakan Pak Ustadz. Oke, jadi saya sudah katakan ke Abang, ya tanggapilah dulu yang kalimat Ar-Rakim kata Abang tadi. Mereka, para ulama, bahkan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tadi, ya, mereka mengatakan Ar-Rakim itu dengan makna-makna yang ada memang bahasa Arab itu. Ar-Rakim itu mempunyai makna-makna yang telah mereka sebutkan tadi semua. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas tadi, itu bukannya tak tahu. Dia membandingkan apakah itu tulisan, apakah itu tempat. Kata Sayyidina Ibnu Abbas yang Bang baca tadi, bukan tidak tahu. Cuma memang makna Ar-Rakim itu banyak. Ar-Rakim itu banyak. Kemudian, ya, kenapa yang ditulis di Al-Quran itu Ar-Rakim? Bukannya ditulis maknanya langsung lembah, kemudian yang dimaksud itu enggak. Supaya orang yang mengetahui kisah Ashabul Kahfi ini langsung memahami bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat ini tuh bukan kalimat yang lain, yaitu Ar-Rakim. Kalimat yang dimaksud itu adalah kalimat Ar-Rakim langsung. Kalimat yang dulu atau suatu nama yang langsung berhubungan dengan Ashabul Kahfi. Itu jawaban yang pertama. Dan itu sudah saya jawab, polisemi. Kalau Abang polisemi itu tidak akan Bang tanya lagi begitu. Abang tidak akan tanya lagi. Kemudian untuk apa pertanyaan lagi itu? Kemudian untuk masalah apalagi pertanyaan coba. Aduh. Ya, jadi intinya begini loh Bang yang saya maksudkan. Nampaknya Pak Ustadz nggak nangkap dengan yang saya maksudkan. Saya bilang, Abang tanya yang kedua tadi apa yang kedua? Di situ kan sudah terbukti bahwasanya Al-Quran sendiri mengakui. Al-Quran kan mengakui. Iya, mengakui. Iya, Al-Quran mengakui kan? Enggak, Al-Quran mengakui kan bahwa ada ayat-ayat yang tidak jelas dalam Quran? Bang, mengetahui takwilnya itu hanya Allah. Betul, artinya Al-Quran mengakui bahwa begini saya jelas, saya udah ingat pertanyaan yang kedua.
Mutasyabihat itu Bang, itu bukan istinya Abang comot sebuah ayat kemudian inilah mutasyabihat. Tidak. Wa utubihi mutasyabihat. Itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang diambil dari kalimat tasyabah, mutasyabihat, yang mana yang mengetahui takwil. Apa itu takwil Bang? Arti, makna. Nah, begitu. Kalau Abang bilang takwil itu, kalau tafsir apa artinya? Tafsir ya tafsir lah seperti kita. Terjemah ya terjemahan. Begitu. Translation. Terjemah itu Bang mengartikan. Kemudian tafsir itu kalau Bang bilang mengartikan, memaknakan. Sebilang takwil itu apa? Makna. Nah, di situ saya sudah mengetahui bahwasanya Abang itu ndak ahli. Abang comot sebuah ayat, saya jelaskan ini ndak akan berguna Bang kalau saya jelaskan ya, di sini. Silakan jelaskan Pak Ustaz. Apa arti takwil itu? Bang, kalau yang namanya takwil gini, wa utubihi mutasyabihat. Contoh saya ambil sebuah contoh. Saya ambil, laisa kamislihi syai'. Dah, tidak ada yang serupa dengannya. Dah, itu ayat mutasyabihat. Ada Bang, ya. Ada yang serupa dengannya. Di situ makanya mutasyabihat. Abang saja ngomong begitu. Makanya maksud saya begini Pak Ustaz, begini Pak Ustaz. Intinya Al-Qur'an. Lah, Abang interupsi, Silakan. Nah, kemudian begini Bang, saya cuma minta satu saja. Hadirkan kepada saya apapun kamusnya, kamus bahasa. Kalau memang itu dari bahasa asing, buktikan saya bahasa asing apa dahulu Ar-Rakim itu. Baik. Nah, saya tunjukkan kepada saya. Saya tunjukkan. Oke, baik. Kepada saya. Baik. Saya pun bisa menjawab itu semua. Baik. Pak Ustadz. Tapi intinya Pak Ustadz sudah mengakui ya bahwa Quran sendiri mengakui bahwa ada ayat-ayat yang samar dalam Quran. Ulang lagi apa tadi? Putus-putus. Pak Ustadz sudah mengakui bahwasanya ada ayat-ayat yang samar di dalam Al-Quran. Begini Bang Edi. Kan nggak mengakui ya. Kalau gini repot. Bentar. Bukan mengakui, Abang menggiring saya. Saya tidak menggiring, Quran sendiri yang mengatakan. Bukan, Abang menggiring saya Bang. Gaya diskusi Abang ini saya paham. Maksudnya kalau bahas mutasyabihat, jangan sekarang. Kita bahas saya tunjukkan yang lain teman-teman. Saya tunjukkan yang lain. Baik. Iya. Ini contoh-contoh bahasa ajam lagi dalam Quran, dan Quran terdapat salah tulis. Dulu Bang Ar-Rakim. Buktinya Ar-Rakim itu adalah tidak ada satupun orang Arab yang sepakat apa artinya. Para mufasir juga berbeda-beda pendapat. Sekarang kita ambil karena kalau hanya satu contoh Bang, kalau hanya satu contoh Abang tidak yakin. Saya akan berikan ayat lain nih di dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Saya tahu ini Bang, udah saya sebentar. Ini salah satu kajian saya juga. Baik. Abang tahu bahwa kata tur itu adalah bahasa Syriak, bahasa Aram. Gimana bahasa Arab? Makanya kalau bahasa Arabnya gunung, saya sudah tanya sama orang Arab. Apakah bahasa gunungnya Arab mereka akan mengatakan jabal? Jabal ya itu. Nah, sebentar. Aduh, gimana Pak Ustadz kalau seperti ini jadi kekanak-kanakan. Saya juga bisa pencet tombol ketawa kalau mau ketawa-ketawa Pak Ustadz. Iya, saya paham. Kita kan mau serius diskusinya. Kalau mau ketawa-ketawaan saya juga bisa kayak begini. Iya kan? Iya kan? Ya maaf. Jadi saya akan tunjukkan. Kebetulan saya sudah pernah. Kenapa saya ketawa? Karena saya ingat kejadian-kejadian sebelum ini ketika saya tadi diskusi tentang lomba-lomba lanjut. Baik. Gimana cara mute-nya nih? Ada kata mute kan? Ada mute-nya nih. Mana mute? Bentar. Baik, ya. Jadi pertama-tama bukti bahwasanya terdapat bahasa-bahasa ajam di dalam Quran itu sudah diakui oleh sebagian ulama. Sebagian ulama itu mengakui bahwa Quran itu terdapat bahasa-bahasa ajam. Ya, saya akan kasih contoh di mana saya tidak mau menggunakan istilah typo karena belum ada mesin ketik zaman dulu. Jadi kita bikin aja salah tulis. Ya, salah tulis. Nah, kata misalnya dalam Quran surat yang ke-26 ayat yang ke-63. Kata yang seharusnya berbunyi tur di sini hurufnya bukan ro tetapi dal. Halo Pak Ustadz, menyimak? Dibuka saja itu, dibisukan saja, unmute saja.
Di unmute saja Pak Ustadz, jangan dibisukan. Halo? Ya bang, ya tadi ada orang rumah. Ya, jadi gini ya yang mau saya katakan ya. Mengapa sih Al-Quran sering mengatakan bahwa ini bahasa Arab, ini bahasa Arab. Bahkan sampai-sampai Al-Quran mengatakan ini bahasa Arab yang jelas. Mengapa Al-Quran perlu memberitahu bahwa dirinya dalam bahasa ini dan itu? Apakah pembaca Al-Quran itu sendiri tidak tahu bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa apa? Jika pembaca Al-Quran itu tahu bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, untuk apa lagi Al-Quran memberitahu bahwa Al-Quran itu bahasa Arab? Atau apakah sebelumnya ada Al-Quran yang bukan berbahasa Arab, sehingga perlu diberitahu bahwa sekarang ada Al-Quran berbahasa Arab? Atau apakah orang-orang mencurigai bahwa bahasa Al-Quran itu bukanlah bahasa Arab? Atau apakah ada orang-orang yang mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang tidak jelas? Atau lebih parahnya lagi, apakah ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan bahasa Arab? Nah, pertanyaannya sekarang begini, ya. Jika ada bahasa Arab yang jelas, lalu seperti apa bahasa Arab yang nggak jelas? Nah, sekarang Pak Ustadz, perhatikan ini ya, perhatikan. Di dalam Quran, kata yang merujuk kepada gunung ataupun bukit itu dikatakan atau di bahasa Arabnya dicek selalu tur, ya, hurufnya to, waw, dan ro. Nah, sedangkan di dalam Quran surat yang ke-26 ayat yang ke-63, di situ huruf yang seharusnya, ini menurut para pakar, huruf yang seharusnya ro malah menjadi dal. Silakan dijawab. Oke bang. Silakan. Bang, saya maaf ya. Yang ketawa-ketawa nih, saya tidak ada niat ke abang, saya niat yang lain. Oke, saya jawab. Orang Arab sekarang mau tanya yang kalau masalah jibal itu, masalah gunung apa bahasa? Ya jibal dalam Al-Quran pun bahasa jibal ada. Begini, ketika Al-Quran mengatakan At-Tur, berarti yang dimaksud itu adalah gunung Sinai. Kemudian ketika dikatakan At-Tur pakai dal, itu gunung secara umum, itu bahasa luas, bang. Beda huruf, beda makna. Ini kalau kayak gini namanya asal jawab aja ini Pak Ustadz. Kalau kayak gini repot kita diskusi. Ini kita udah nggak ada ada nilai kajian ilmiahnya kalau kayak gini. Nah, kan ini interupsi. Coba saya mau tanya metode apa? Sekarang gini, kenapa dia bisa berubah jadi dal? Kenapa dia bisa berubah jadi dal? Kalau seandainya abang interupsi saya dengan segala hormat, saya akan langsung keluar. Karena abang interupsi saya dari tadi. Abang ngomong 5 menit, saya hitung dari tadi. Abang ngomong 5 menit, saya diam. Kemudian saya ngomong, kemudian silakan. Nah, gitu. Bang. Silakan. Oke. Habbah, begitu. Saya kasih contoh dalam bahasa Arab, beda huruf beda makna. Habbatun artinya biji, hayatun artinya ular. Beda huruf beda makna. Sekarang itu pertama hurufnya jim, yang kedua hurufnya ha. Satunya berarti habbatun artinya adalah biji, hayatun artinya ada yang pertama ba, yang kedua ya, yang haya artinya adalah ular. Lah sekarang bang, beda huruf beda makna. Yang pertama tur, yang kedua adalah tur. Yang beda pertama makna. Huruf dal, beda makna jelas. Kemudian oke, baik, coba dicek. Bentar. Enggak, sebentar. Anda sudah mengatakan beda makna loh, Pak Ustadz. Belum selesai saya ngomong, Bang. Jelaskan, saya jelaskan dulu. Atur artinya gunung secara luas. Tidak umum. Sedangkan atur artinya adalah gunung yang difokuskan pada gunung sini. Ya sudah. Selesai. Oh, berarti jawabannya modelnya asumsi kayak gini ya. Kalau asumsi gini ya kita nggak ada maknanya lagi diskusi, Pak Ustadz. Bukan. Ah, begini Bang, begini. Saya pengen tunjuk di mana kata tud itu pernah ada. Ini orang Arab langsung yang ngomong ini bahwa tud itu nggak ada. Abang lihat kamus, jangan tanya orang Arab. Gue lihat di kamus. Kamus itu baru disusun. Itu kamus yang ingin membela-bela Quran, Pak Ustadz. Begini, bukan kamus itu disusun untuk membela-bela, membenar-benarkan Quran. Kalau orang Arab sendiri nggak ada itu.
Oke, abang yang ngomong atau saya? Silakan. Bang, saya kira kalau kamus itu adalah sesuatu yang dibuat untuk membela-bela Quran, enggak bang. Kegunaan kamus bukan begitu. Kamus itu kalau abang bilang hanya ada dari zaman-zaman sekarang, tidak bang. Sebelum Masehi 2300 sebelum Masehi saja sudah ada kamus dari Tiongkok. Kamus di Arab itu sekitar tahun 716 Masehi bang. Memang ada 100 tahun setelah Al-Quran. Kemudian untuk masalah tut pun bukan tipu. Kemudian untuk masalah tur bukan tipu juga. Atut menandakan gunung secara umum. Kalau atur, kan ada penjelaskannya. Atur itu adalah yang ditunjuk Gunung Sinai. Saya sudah jelaskan seperti ini. Kalau abang saya gini, kalau abang bilang masalah data-data, abang juga harus datangkan data pembanding yang membantah bahwasanya ini salah begitu loh. Kata tur itu bukan bahasa Arab. Sebentar, saya bacakan buktinya ya. Tur saya akan jawab. Itu bukan bahasa Arab. Tur itu bahasa Aram. Itu ditemukan di dalam Bible, ya. Kata tur itu. Aram itu apa? Aram itu apa? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa apa? Yang sekarang dikenal sebagai bahasa apa? Ya bahasa Aramaik masih ada sekarang bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa aslinya Yesus. Enggak, bahasa Aramaik itu, abang kalau begitu enggak bisa. Bahasa Aramaik itu bahasa aslinya Yesus. Buktikan kepada saya begitu loh. Bang, kami punya yang namanya Pesita. Abang tahu Pesita? Lanjut dulu bang. Enggak, sebentar. Abang tahu Pesita? Saya enggak tahu, lanjut. Pesita itu adalah perjanjian baru dalam bahasa Aram. Itu bahasa aslinya Yesus. Ya. Yesus berbahasa Aram dengan murid-muridnya. Kenapa enggak baca Bible abang dengan bahasa itu? Bang, Bible itu bukan seperti kitab abang yang harus dibaca dalam bahasa aslinya. Karena memang nggak mengerti itu kalau diterjemahkan, bang. Kitab abang itu dalam bahasa aslinya itu sulit dimengerti, apalagi diterjemahkan. Lanjut. Saya diam ya bang ya. Kita jadi bahas kemana-mana, bang. Yang saya tanya, bang, metode apa? Karena abang cuman ngomong gitu aja ya. Kalau cuma ngomong gitu aja kita nggak ada maknanya, bang, diskusi. Bang, ini tadi abang bilang saya lari kemana-mana. Dari tadi saya minta Ar-Raqimi buktikan kepada saya kamus mana buktinya yang adalah, bang, kok kamus sih, bang? Kamus itu disusun setelah Quran. Itu nggak bisa dijadikan rujukan. Masa barang yang datang setelahnya? Abang, saya izinkan saya bertanya. Boleh. Bang, kalau saya ngarang-ngarang kitab, sebentar bang. Kalau saya ngarang-ngarang kitab nih, saya karang-karang kitab, saya bikin tungkriung kungkrung tungkriung. Lalu saya karang juga kamus yang mengatakan bahwa tungkriung itu artinya makan, kungkrung itu nasi goreng. Bisa bang, kalau cuman kayak gitu metodenya. Kita harus merujuk kepada naskah yang lebih tua. Buktinya ini, saya berani ngesot dari Sabang sampai Merauke. Kalau abang bisa tunjuk kata rokim itu pernah digunakan sebelum Quran, nggak akan ada. Sampai kiamat abang cari nggak bakal ada kata ar-rokim itu digunakan sebelum Quran. Coba di mana kata ar-rokim itu digunakan sebelum Quran? Boleh bertanya bang, saya boleh bertanya. Enggak, di mana kata ar-rokim pernah digunakan sebelum Quran? Ar-rokim itu buktinya lihat jawaban Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas kan sudah menjawab tadi. Kalau saya balik-balik enggak suka, tapi enggak apa-apa lah saya bahas. Ibnu Abbas tadi mengapa? Saya enggak tahu kecuali maknanya apa. Prasasti satu lagi apa? Dia enggak tahu. Saya enggak tahu apakah ini atau itu. Berarti kan sudah ada terjemahnya bagi mereka, sudah ada artian dari mereka. Lah sekarang saya tanya, abang ajukan perbandingan, datangkan kepada saya Ar-Raqim dalam bahasa lain. Karena kan abang tuduh itu bahasa ajam-ajam yang mana? Suryani kah? Bahasa Ibrani kah? Coba datangkan kepada saya. Tadi kan sudah saya bilang bahwasanya kita jadi ngulang-ulang lagi. Buktinya adalah orang-orang Arab, bang. Buktinya adalah orang-orang Arab saling memberitahu itu artinya apa. Bukan bang, sekarang saya mau tanya, bang, dengarkan, bang, dengarkan. Bang, izinkan saya ngomong. Enggak, sebentar, ini saya mau tanya penting ini, bang. Kalau kita sesama orang Indonesia dikasih ngomong terus itu bukan diskusi, bang. Ini berarti iya, lagi pula, bang. Itu kalau dimasukkan dalam kalimat juga nggak ada maknanya, bang. Orang-orang yang mendiami orang-orang yang mendiami gua dan nama anjing apa? Kalimat macam apa itu, bang? Artinya ar-raqim di situ. Iya, taruhlah artinya nama anjing, sudah? Ya. Oke, orang-orang yang mendiami gua dan nama anjing, itu kalimat macam apa, bang? Itulah bang, saya dari tadi sudah saya bilang kepada abang,
Itu namanya polisemi. Satu kalimat memiliki makna banyak. Bukan, yang saya tanya maknanya itu bukan. apa? Itu kan sama kayak gini loh, Bang. Sama kayak gini. Orang tahu cerita Ashabul Kahfi? Itu dongeng-dongeng Syria, Bang. Nah, itu makanya. Itu saja sudah Abang bilang dongeng. Berarti memang Abang nggak cari kebenaran di sini, Bang, gitu loh. Nih ya, Gini, bukan cari kebenaran. itu memang dongeng dari dongeng-dongeng orang Kristen. Enggak, kisah The Seven Sleepers itu dongeng Kristen, Bang. Biar Abang tahu. Berarti Abang memang enggak cari kebenaran itu saja. Bukan. Aduh, aku mau ceritain, Bang. Bang, orang-orang Kristen. Saya tahu karena saya Katolik, Bang. Dulu saya Katolik. Sekarang saya mau tanya kepada Abang dan belum Abang jawab sampai sekarang. Datangkan kepada saya sebuah data bahwa Ar-Rakim itu bukan bahasa Arab. Sedangkan Sayyidina Ibnu Abbas sudah mengatakan, saya tidak tahu kecuali maknanya itu adalah sebutan nama, adalah batu-batu nama. Ibnu Abbas sudah tahu maknanya. Kemudian adapun makna-makna yang lain, saya bilang itu polisemi. Saya tidak bisa memaksakan terus, Bang. Itu baik, kita muter-muter terus nanti di situ. Saya tunjukkan data yang lain bersedia. Saya kasih tahu gini, saya akan menunjukkan bagaimana seorang Umar bin Khattab dan Abu Bakar tidak tahu isi Al-Quran. Bagaimana? Bang, izinkan saya ngomong. Karena kalau hanya satu nanti Abang nggak percaya terus. Bang, enggak, saya udah kaji soalnya, Bang. Saya tanya sama Abang. Gini, saya akan buktikan bahwasanya seorang Umar bin Khattab dan seorang Abu Bakar tidak tahu sebuah kata di dalam Quran. Gimana? Izinkan saya ngomong. Silakan. Nanti habis itu saya akan bacakan. Silakan. Ya, sekarang apa yang Abang bacakan saya jawab semua. Kemudian saya bilang, sanubari artinya apa, Bang? Dalam KBBI maknanya ada berapa? Nah, Abang jangan hela nafas. Ini pertanyaan dalam diskusi wajib dijawab. Bang, di dalam diskusi Bang pertanyaan aneh-aneh, tapi Bang, sebuah kalimat kalau dia sudah jadi kalimat itu kalimat yang masuk akal, Bang. Kalau kalimat, Bang, Abang paham nggak dengan kalimat seperti ini, Bang? Bang, Abang paham nggak dengan ini? Coba paham. Wah, memang ya guys ya. Ini kacau-kacau memang ya. Oke ya, kira-kira begitu teman-teman. Ya, video kita kali ini ya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, kita ketemu lagi dalam video berikutnya. God bless you guys.